Pemerintahan Prabowo Subianto kini membawa kekhawatiran bagi masyarakat. Melalui Kementerian Keuangan yang kembali diemban Sri Mulyani, pajak pertambahan nilai yang semula 11% disebut-sebut akan naik menjadi 12% pada Januari 2025 mendatang. Wacana tersebut sebetulnya sudah muncul di akhir pemerintahan Joko Widodo, tepatnya melalui kebijakan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang disusun oleh Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun penerapan pajak pertambahan nilai ini kian dipertegas Menkyu Sri Mulyani saat kembali menjabat di era Prabowo dengan berdalih kenaikan pada tahun depan tersebut diproyeksikan mampu menambah penerimaan negara hingga 75 triliun rupiah. Perlu diketahui, kenaikan tarif PPN ini secara otomatis akan menjadikan Indonesia memiliki tarif PPN tertinggi di kawasan ASEAN bersamaan dengan Filipina yang juga menerapkan tarif 12%. Hal tersebut diungkap PricewaterhouseCoopers atau PwC. Berdasarkan data tersebut, negara yang disalip Indonesia ialah Kamboja dan Vietnam masing-masing sebesar 10%, kemudian Singapura dengan pajak barang dan pelayanan sebesar 9%, dan Malaysia kini masuk jajaran ke-6. Malaysia menaikkan tarif pajak layanan dari 6% menjadi 8% pada 1 Maret 2024. Tak hanya itu, apabila menilik data yang di-share oleh Trading Economics perihal tarif PPN di sejumlah negara anggota G20 saja, Indonesia tergolong negara dengan tarif PPN tinggi bahkan ketimbang negara-negara maju anggota G20 lainnya. Dengan tarif PPN saat ini yang 11%, Indonesia sudah masuk dalam salah satu negara dengan tarif PPN tertinggi di antara kelompok G20 atau negara-negara yang masuk dalam kategori dengan produk domestik bruto terbesar di dunia. Padahal dari sisi PDB per kapita, Indonesia jauh di bawah negara G20 seperti Korea Selatan dan Australia. Kritik pun bermunculan dengan tingginya penerapan PPN tersebut. Pasalnya, ekonomi Indonesia dalam kondisi yang tidak prima saat ini tercermin dari daya beli yang telah anjlok, deflasi beruntun selama 5 bulan terakhir, hingga pertumbuhan ekonomi yang telah bergerak selalu di bawah 5%. Ya, rencana pemerintah yang memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 12% di tahun 2025 nanti menuai berbagai reaksi protes merespon rencana tersebut karena akan membebani konsumen dan produsen. Tak hanya itu, masyarakat, baik pengamat pajak hingga pengusaha pun menilai Presiden Prabowo Subianto nyatanya dinilai mampu untuk menunda bahkan membatalkan tarif PPN tersebut. Berdasarkan ketentuan yang tertera dalam ayat 3 pasal 7 itu, Prabowo dapat mengubah tarif PPN paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Perubahan tarif cukup dilakukan melalui peraturan pemerintah dengan persetujuan DPR tanpa memerlukan Perpu. Untuk itu, para pengusaha pun sangat mengharapkan penundaan tersebut agar bisa bernafas sejenak. Kenaikan PPN 12% ini kan merupakan bagian daripada amanah undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau undang-undang HPP. Di mana memang di sana sudah diamanatkan bahwa kenaikan PPN itu akan naik secara berkala dan pertanggal 1 Januari 2025 itu diamanatkan 12%. Yang menjadi pertanyaan adalah undang-undang ini kemungkinan dibuat dulu dengan harapan kondisi ekonomi kita ini sudah baik. Sehingga kenaikan 12% pada tanggal 1 Januari 2025 itu nggak ada masalah, kan gitu ya. Tapi nyatanya kita lihat bahwa memang faktanya perekonomian global dengan geopolitik yang ada, kondisi ekonomi kita saat ini, tentu ini sesuatu yang tidak mungkin PPN ini untuk dinaikkan. Jadi kami dari pengusaha bukan tanda kutip menolak kenaikan ini, tapi momentumnya yang kurang pas. Jadi sehingga apa? Perlu pemerintah melakukan evaluasi dan kajian sehingga kita harapkan bahwa penundaan ini dilakukan dalam kerangka untuk bagaimana produktivitas ekonomi kita ke depan. Terlebih PPN ini akan menyangkut kepada daya beli masyarakat kita. Tapi misalnya ke depan bahwa pemerintah akan menaikkan 12%, apakah itu nanti 2-3 tahun ke depan, harus dipikirkan juga stimulus apa dulu yang diberikan. Ya kan, karena kalau kita lihat daripada target pemerintah, kalau nanti misalnya PPN ini dinaikkan 12%, nanti akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program sosial. Nah, itu yang mendapatkan kan adalah masyarakat bawah. Nah, sekarang kita tanya, bagaimana status kelas menengah kita ini?
Ya, karena kelas kita menengah kita ini hampir 66,30% itu adalah merupakan tukang penduduk Indonesia, di mana konsumsi pengeluaran mereka itu hampir mencapai 81,49%. Hal ini pun turut ditegaskan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Komisi 11 DPR RI Anies Biarwati juga turut menjelaskan bahwa pemerintah punya wewenang dan juga ruang untuk mengubah aturan tersebut. Sebenarnya pemerintah punya ruang untuk bisa menunda atau bahkan membatalkan kenaikan PPN ini. Di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan di pasal yang sama, di pasal 7, di ayat 3 dan 4-nya itu bahwa tarif PPN bisa dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Perubahan tarif PPN diatur dengan peraturan pemerintah atau PP setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN. Jadi DPR sendiri dan Komisi 11 yang bermitra dengan Kementerian Keuangan sudah menyampaikan, kami kan punya rapat kerja dengan Menkyu, dan ini sudah disampaikan hampir oleh seluruh anggota yang hadir pada saat rapat itu, bahwa ini sudah tidak boleh disangkal pemerintah bahwa daya beli masyarakat kita sedang turun. Tadi Pak Sarman juga mengungkapkan kita deflasi 5 bulan berturut-turut. Ini kan suatu sinyal kuat, dan ini nggak bisa disangkal bahwa kondisi ekonomi kita itu sedang tidak baik. Artinya pemerintah pastinya itu berkonsentrasi untuk menaikkan daya beli masyarakat, ya, supaya ekonomi bisa berangsur pulih, bukannya malah menaikkan PPN yang jelas ini akan memberatkan masyarakat dan juga memberatkan dunia usaha, dan pada akhirnya nanti yang terjadi adalah bukannya menaikkan pendapatan tapi justru kontraproduktif. Jadi kita berharap pemerintah dengan penundaan ini itu langsung ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan kepada DPR. Perubahan dengan setelah disetujui, DPR menyetujui, ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan pemerintah. Jadi memang ada ruang untuk menunda atau bahkan membatalkan. Menanggapi desakan terkait peluang akan penundaan PPN 12%, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan pun angkat bicara. Ia membenarkan besarnya kemungkinan Presiden Prabowo Subianto menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari yang seharusnya pada Januari 2025. Luhut mengatakan ini karena pemerintah akan terlebih dahulu menggelontorkan kebijakan stimulus terhadap kalangan masyarakat supaya ekonominya tidak semakin jatuh. Stimulus itu kini tengah dirancang berupa subsidi listrik yang tepat sasaran. Meski demikian, Luhut belum bisa menjelaskan kapan penundaan kenaikan tarif PPN itu akan diputuskan Presiden Prabowo. Yang jelas, ia memastikan Presiden akan terlebih dahulu menggelar rapat dengan jajaran menterinya untuk membuat keputusan tersebut, termasuk ramuan stimulus subsidi listrik yang tepat sasaran. Ia mengatakan bansos yang diberikan dalam bentuk subsidi listrik itu tengah diramu pemerintah supaya bisa lebih tepat sasaran dan membantu masyarakat yang sudah lama menunggak tagihan listriknya sekitar 2 hingga 3 bulan. Hampir pasti dulu, dia perlu jalan tadi ya. Oh, jadi dikasih stimulus dulu, baru nanti kira-kira begitulah. Kan belum tahu plan terakhir ini. Nanti biar dirapatkan dulu, Presiden memutuskan. Kira-kira berkembang. Tahu nanti rapat masih ada berapa lama kan? Rencana kenaikan PPN menjadi 12% di tahun 2025 terus memicu pro dan kontra di berbagai kalangan. Di satu sisi, kebijakan ini diproyeksikan meningkatkan penerimaan negara secara signifikan, namun di sisi lain, kekhawatiran akan dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan pelaku usaha tidak dapat diabaikan. Dengan desakan penundaan dari berbagai pihak, keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo. Akankah stimulus yang dirancang pemerintah cukup meredam beban masyarakat? Kita nantikan langkah strategis berikutnya. Tim Liputan CNBC Indonesia.